Katolik. Selama-lamanya, amin. Menurut Romo, apa kesalahan utama Protestantisme sekaligus juga kebenaran Protestantisme itu apa menurut Romo? Kebenaran Protestan Dan kesalahan. sebenarnya, Dan kesalahan. kesalahan dari Protestan itu pertama menolak gereja, kedua menolak sakramen, dan ketiga bahkan kitab suci pun diedit sebagian. Itu salahnya Protestan di situ. Kalau mau kembali ke Injil yang murni, kenapa tolak gereja? Kenapa tolak sakramen? Kenapa buang edit sebagian kitab suci? Injil yang murni kan tidak pakai edit. Injil yang murni tetap ada gereja yang satu, kudus dan apostolik. Injil yang murni tetap mempunyai sakramen. Terus, kenapa dibuang-buang? Jadi Protestantisme itu ada sebenarnya gerakan kembali ke diri sendiri. Apa prinsipnya? Sola Scriptura. Sola Scriptura itu bukan kitab suci yang otoritas. You pun diri sendiri yang otoritas. Karena you yang harus baca dan mengartikan teks mati itu, bukan aksara. Kalau S itu gabung dengan U artinya apa? Begitu. Itu lu, bukan teksnya. Nah, kalau kau salah tafsir, nanti kitab suci omong apa dulu? Sonde tuh. Kalau kau menafsir, oh ini maksudnya Yesus bukan Allah, ya. Siapa yang mau tegur kau? Kalau kau menolak otoritas. Iya, Ya, 7 sudah. sakramen yang Roma maksudkan itu disahkan di tahun berapa? Apakah 7 sakramen itu Tujuh sakramen bukan soal disahkan tahun berapa. Itu definisi, definisi beda dengan eksistensi. Eksistensinya ada, bisa didefinisikan besok baru ditetapkan sakramen juga, tidak apa-apa. Maksudnya iman terhadap sakramen itu tetap ada. Didefinisikan supaya jelas dan tegas itu kapan terserah. Ya. Mau ditetapkan beberapa saya tidak peduli. Ya, Protestan selalu menyinyir yang seperti itu. Ya. Kalau tata acara ibadah itu atau segala dogma itu berbeda dengan awal-awal kerasulan itu, apa masalahnya gitu loh? Masalahnya begini, Protestan itu anti historis sebenarnya. Bagaimana? Pertanyaan, coba ulang. Tata cara ibadah itu, contohnya seperti sakramen dan lain-lain itu kan tidak melulu sama persis dengan apa yang diajarkan para rasul di awal-awal mula gereja itu. Dengan tata cara ibadah, Ya. tata cara dogma. Nah, kalau memang ada perbedaan, ya kenapa harus dipermasalahkan gitu loh? Maksudnya ada perbedaan, kenapa? Memang ada perbedaan, tapi masalahnya bukan di perbedaan itu. Masalahnya salah atau benar. Masalah bukan beda. Beda itu ada dalam gereja Katolik, ritus-ritus itu. Bukan Protestan. Protestan itu salah, bukan sekedar beda. Kalau soal tata cara ibadat itu ada dalam gereja Katolik. Ritus-ritus ada banyak itu. Bukan, jadi jangan terpancing dengan kata-kata manis Protestan yang kita beda cara ibadah. Tidak, ada beda mendasar. Terutama pertama-tama itu landasan filosofis. Protestan itu Tuhan hanya sekedar ide, bro. Tuhan tidak nyata ada. Tuhan tidak benar-benar nyata. Tuhan tidak ada di dunia ini. Dia pernah ada, tapi sekarang tidak ada lagi. Kita hanya bisa menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Dia tidak bisa turun melalui materi yang ada, roti dan anggur. Tidak bisa. Jadi saya punya pertanyaan saja bahwa selama ini serangan dari Protestantisme terhadap Katolik itu hanya PMP, Patung Maria Paus, yang menganggap bahwa orang Katolik itu bidat menyembah patung, menyembah Maria, menganggap Paus sebagai Tuhan Allahnya. Bagaimana pendapat Rob untuk menguatkan orang Katolik? Ya, mereka harus bertahan dengan itu, karena hanya itu yang bisa dilakukan Protestan. Mereka Protestan dari seluruh kesalahannya bisa dimaafkan karena mereka tidak menyembah patung, jadi mereka hanya menyembah Tuhan. Seolah-olah seperti itu kan. Jadi hoax itu harus terus-menerus diulang. Jika tidak pakai pegangan itu ya tidak ada alasan untuk jadi Protestan. Jadi you harus jadi Protestan karena orang Katolik itu menyembah yang bukan Tuhan. Nah itu dengan demikian kelihatan seolah-olah mereka punya alasan logis untuk tetap jadi Protestan meskipun baku naik sembah. Karena meskipun baku naik sembarang, mereka tidak menyembah patung. Begitu. Jadi mereka harus tetap kembali kepada situ supaya ada alasan.
yang menghiburlah alasan penghiburan. Karena kenyataan bahwa mereka hancur berkeping-keping dan segala macam bidat itu ada di Protestan. Segala macam bidat itu ada di Protestan. Akhirnya mereka mendamaikannya dengan berusaha menggambarkan bahwa kita ini masih lebih baik karena Katolik itu menyembahnya ke patung. Kita ini biar bidat tapi kita sembah Tuhan, begitu. Jadi menurut mereka kalau bidat tapi sembah Tuhan masih jauh lebih baik daripada tidak bidat tapi sembahnya patung. Makanya sembah patung, sembah yang bukan Tuhan itu memang harus diteriakkan di kalangan Protestantisme untuk membenarkan diri. Begitu. Tapi ya mana orang Katolik sembah patung? Tunjukkan dokumen yang menunjukkan bahwa kita menyembah patung 3 kali sehari. Tidak ada kan? Itu kan mereka menggambarkan sendiri. Jadi Protestan silakan berpikir jauh ya. Sudah saya bilang Protestan itu tempat untuk orang Katolik yang malas berpikir. Ya karena apa? Kalian kan dibaptis dengan baptisan Katolik, bukan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu baptisan Katolik, kamu jangan pikir itu baptisan Protestan. Begini Romo, Protestan itu kan mempercayai juga bapak-bapak gereja dari abad pertama, kedua, ketiga. Nah kira-kira apa yang membedakan yang ditolak Protestan dari bapak-bapak gereja di abad pertama dan kedua? Coba silakan Romo jelaskan. Bapak-bapak gereja itu dikutip secara parsial untuk memposisikan diri, ya bukan konteks keseluruhan. Jadi karena mereka melihat bahwa kalau orang Katolik selalu mengutip bapak gereja, maka kita juga coba mengutip. Ya. Jadi itu hanya dijadikan semacam pelarian otoritas. Meskipun mereka percaya bahwa sola scriptura, tapi akhirnya mereka harus ambil bapak gereja, tapi ambil yang memenuhi syarat mereka. Dan Deki itu sudah mengaku sendiri, yang relevan untuk saya ambil, yang tidak relevan saya buang. Ya kan? Jadi itu kan namanya heresi kan? Protestan itu sebenarnya heresi. You pilih yang menurut you masuk akal atau apa. You pilih dan you pakai. Yang you tidak mau pilih ya sudah tidak usah. Dia termasuk pilih bapak gereja, pilih konsili mana, pilih doktrin mana, itu semua pilihan. Heresis bahasa Yunani itu artinya memilih. Dan itu kenapa Protestan disebut Kristen heretik. Heresi dalam gereja Katolik. Orang Katolik yang mau memilih apa yang diimani dan menolak apa yang tidak mau diimani. Ya kan? Protestan sebenarnya dasarnya itu. Mau jadi Kristen tapi tidak mau total. Jadi Kristen versi diri sendiri. Bahkan cenderung menciptakan Tuhannya sendiri. Yesusnya harus Yesus sesuai diri sendiri. Yesus sesuai keinginan sendiri. Jangan Yesus yang diwariskan. Begitu. Ya katakanlah Protestan memilih-milih. Kira-kira apa yang ditolak Protestan dari bapak gereja dari abad pertama sampai keempat itu? Banyak hal. Maksudnya Misalkan? mereka tolak yang tidak sesuai kan? Seperti Ignatius dari Antioquia itu bapak gereja yang paling dibenci Protestan. Atau Hieronymus mereka ambil yang kanonnya, buang yang perawan abadinya. Ya kan? Jelas sekali kalau lihat Deki dan Hieronymus. Deki itu kutip Hieronymus untuk membenarkan pembuangan 7 kanon, tapi membuang Hieronymus untuk ketika Hieronymus justru mengajarkan keperawanan abadi Maria. Jadi coba lihat. Hieronymus dipakai secara pilih-pilih. You pakai Hieronymus supaya buang Alkitab sebagian. Tapi kemudian you buang Hieronymus supaya lu bisa percaya bahwa Yesus punya adik kan. Itu bagaimana namanya? Itu namanya standar janda muda lagi. Persis ketangkap itu yang dia jelaskan. Dia dengan gagah beraninya mengatakan mengutip Hieronymus untuk mendukung Luther yang membuang sebagian kitab suci. Tapi begitu Hieronymus itu justru mati-matian membantai Helvidius dengan Maria yang tidak tetap perawan, dia justru tidak pakai Hieronymus. Dia justru berpihak pada Helvidius. Jadi dia sebenarnya pakai Hieronymus untuk apa? Untuk kepentingan diri sendiri, bukan? Kalau yang tidak sesuai ya tidak dipakai. Hieronymus mengajarkan Ekaristi. Hieronymus tunduk pada Paus Adeki. Jadi heresi, termasuk ayat-ayat kitab suci itu dipilih. Jadi intinya heresi kan. Dan heresi itu hanya bisa Bunda Maria saja yang kasih. Heretik itu biasanya keras kepala, sombong, the sin of pride. Dan itu iblis paling suka yang dosa begitu. Yang tidak mau taat itu, iblis paling senang. Dan dia musuh besar itu hanya Bunda Maria.
Nah, kenapa mereka selalu menghindar kalau bicara tentang gereja? Itu persis karena memang mereka heretik. Karena bunda mereka itu betul-betul pasang cermin yang buat mereka lihat mereka punya bobrok sendiri. Maria itu cermin untuk heresi. Maria itu penghancur heresi sebenarnya. Bunda penghancur heresi. Yang digambarkan dengan kakinya menginjak iblis, kakinya menginjak ular itu kan. Maria itu penghancur heresi. Di sebuah patung di Eropa, di salah satu gereja di Eropa itu, termasuk Santo Ignatius itu menginjak kepala Martin Luther. Itu refleksi pada saat itu. Iya, Protestantisme itu gagasan yang diciptakan oleh iblis sebenarnya. Kemudian membadan dalam orang-orang seperti Luther, Calvin, Zwingli, Ellen G. White, siapa? Kalau modern seperti Ramkeni, Deking Gadas. MDM itu kayak dia agak Katolik, tapi dia masih malu-malu. MDM itu sebenarnya spiritnya Katolik loh. Dia sempat mau membela reformnya, tapi ya jatuhnya ke Katolik. Akhirnya sekarang beliau memilih untuk tidak menantang Patricia Allegro takut di pantai habis-habisan. Nah, saya pengen tahu Romo, jika pemahaman Katolik Roma itu tentang Maria berbeda dengan Ortodok, kenapa Anda menyalahkan Protestan? Berbeda apa sama, gimana? Berbeda dengan Ortodoks maksudnya apa? Tidak ada perbedaan. Ortodoks itu sesudah keluar dari gereja Katolik pada abad kedua, mereka harus mengeksagerasi perbedaan yang ada menjadi perbedaan doktrinal. Padahal sebenarnya perbedaan teologomenon, perbedaan ungkapan teologis sebenarnya, sejatinya. Tapi untuk membenarkan pemisahan mereka, mereka harus mengeksagerasi teologomenon ini menjadi perbedaan doktrinal. Nah, orang Katolik Timur santai-santai. Orang Katolik Timur itu kan ortodoks in communion with Pope, kan? Sementara ortodoks not in communion itu yang ortodoks asli sekarang. Begitu. Jadi misalnya filioque. Gereja Katolik itu punya dua teologi trinitas, teologi barat dan teologi timur. Teologi timur tanpa filioque, teologi barat dengan filioque berdasarkan konteks. Jadi ketika keluar dan menolak konsili Florence dan mendirikan gereja sendiri bernama Gereja Ortodoks Timur, mereka harus mencari pembenaran dengan cara mengeksagerasi filioque supaya seolah-olah itu adalah kesalahan doktrinal. Orang Katolik Timur santai-santai sih. Kami Katolik Timur, kami tidak butuh filioque karena teologi kami sudah cukup. Bahasa Yunani tidak membutuhkan filioque itu. Bahasa Yunani tidak butuh filioque. Filioque itu bahasa Latin yang perlu. Bahasa Yunani tidak butuh. Dan sudah jelas dengan sendirinya. Begitu. Ya namanya saja filioque, kan selalu ditulis dalam filioque, bukan dalam ini. Jadi teologi Katolik itu bahasanya dua. Gereja Katolik bernapas dengan dua paru-paru, bahasa paru-paru timur dan paru-paru barat. Jadi orang langsung pikir oh itu paru-paru timur itu ortodoks. Tidak, paru-paru timur itu Katolik Timur. Upaya untuk menyatukan gereja ya panggil orang timur yang skismatik, yaitu gereja ortodoks. Katolik Timur skismatik sebenarnya. Begitu. Nah, soal hubungan gereja Katolik dengan gereja Ortodoks, gereja skismatik Ortodoks sebenarnya begini. Pusat kepenuhan ajaran kebenaran tentang Kristus ada di gereja Katolik. Protestan itu turun tangga sedikit karena isu kepausan. Isu kepausan saja, sesudah itu lain-lain sama. Nah, karena isu kepausan mereka sudah not in communion with Rome, maka dalam perkembangan waktu yang masing-masing menciptakan doktrin untuk menanggapi tantangan zaman, akhirnya beda-beda dan bisa jatuh ke dalam heresi. Gereja Katolik tidak peduli lagi karena sudah di luar. Waktu terjadi skismatik dan pengakuan esensial itu adalah skisma, tapi praktik dan pragmatis. Di dalam sejarah, gereja Katolik tidak berhak lagi menilai ortodoks sekarang. Gereja hanya punya catatan tentang ortodoks waktu masih bergabung. Gereja Timur waktu masih bergabung. Jadi, tapi secara logis, skisma itu konsekuensinya heresi. Jadi ortodoks yang esensinya adalah gereja skismatik berkembang menjadi heretik, tapi itu bukan lagi pengawasan gereja Katolik. Jadi gereja Katolik tidak berhak mengatakan bahwa ortodoks itu heresi. Gereja Katolik hanya secara tahu dan sadar menegaskan bahwa ortodoks itu saudara skismatik, sister church. Mereka itu gereja. Kalau Protestan itu komunitas.
komunitas yang mirip gereja. Sama-sama saudara terpisah, tapi Ortodoks itu sister church, Protestan itu ecclesiastical community. Begitu. Baik, Bro. Yang menarik itu bahwa Protestan pro kembali ke kitab suci. Bukankah itu magisterium telah salah maka harus kembali ke kitab suci? Itu pernyataan yang bermasalah. Pertama, siapa yang mengatakan itu salah? Lalu Protestan ya mereka mengatakan Protestamentum, tapi testamentum kan dan firman Tuhan itu ada sama di mana? Testamentum bukan firman Tuhan. Ya, dan harus kembali ke firman Tuhan itu. Permainan bahasa untuk membenarkan posisi, tapi sebenarnya sudah hancur parah. It doesn't make sense. Baik, itu berlanjut yang tidak it doesn't make sense itu. Banyak gereja, bukankah semakin banyak gereja, orang semakin banyak mengenal Kristus? Ya, itu gereja Katolik semakin banyak di seluruh dunia, bukan Protestan. Protestan itu bukan mengajarkan Kristus, Protestan itu mengajarkan diri sendiri. Yang kamu sebut sebagai Kristus. Kristusnya Protestan itu Kristusnya baca setiap orang, hasil tiap orang baca Alkitab, dia mengerti Kristus seperti apa, dia tipu orang lain seperti itu. Itu bukan Kristus yang diwariskan para rasul. Kristus yang diajarkan para rasul itu diwariskan di dalam gereja Katolik. You keluar dari gereja Katolik, bikin Kristus versi sendiri, lalu piga banyak orang. Makanya Protestan itu tidak ada evangelisasi, yang ada itu proselitisme. Mereka itu mau istilah mereka menjaring banyak jiwa-jiwa. Tetapi jiwa-jiwa itu hanya mengenal Kristus sebagai gagasan, bukan Kristus secara real. Di mana orang banyak-banyak itu pernah terima tubuh Kristus? Tidak kan? Mereka hanya baca Alkitab saja. Jadi kumpul banyak orang untuk lebih banyak baca Alkitab. Tidak perlu. Tadi dari pagi sampai malam ini kamu buat apa di gereja? Tidak dengar baca Alkitab. Kamu buat apa di situ? Tidak bertemu Yesus untuk disembah. Jadi jangan pikir dengan banyak, setuju, dengan semakin banyak gereja, semakin orang mengenal Kristus. Itu makanya orang Timur juga dibaptis pada tahun 1516. Bukan membuat cabang Protestan menolak gereja, lalu bikin kumpulan Bible study, lalu pikir itu orang suka kenal Kristus dari Hong Kong. Lalu pendeta memang ketemu rasulnya di mana, sehingga you percaya sekali bahwa dia mengajarkan apa yang diajarkan para rasul. You tanya you pendeta, itu dia baca lalu tafsir tulisan orang Katolik, lalu dia yakin sekali bahwa tafsirannya tidak bisa salah alias infalibel, lalu dia paksa kamu untuk ikut tafsirannya. Itu yang ada di Protestan. Coba. Itu sebenarnya sejatinya Protestan seperti itu. Seseorang membaca Alkitab, tidak mau ikut tafsiran gereja, membuat tafsiran sendiri, lalu percaya bahwa tafsirannya tidak bisa salah, kemudian memaksa orang lain supaya tunduk pada tafsirannya. Infalibilitas ekstrim itu ada di Protestan, bukan gereja Katolik. Setiap orang adalah infalibel. MYM infalibel, Degengares infalibel, Patrick Smith infalibel, Rudy Teologi infalibel. Nanti mereka tidak, kami tidak infalibel, kami hanya Alkitab yang infalibel. Alkitab buat apa? Lu yang piobok-obok itu Alkitab, baru sonde Alkitab yang mengatakan bahwa Alkitab mengatakan apa? Sejak kapan dalam pelajaran biologi tidak ada di situ jenis makhluk hidup bernama ini Alkitab yang bisa berbicara dan mengajar? Saya pikir hanya manusia saja yang selama ini bisa mengajar. Kok Alkitab bisa mengajar ya? Katolik selama-lamanya, amin.